Film ini tuh halo semuanya, selamat datang di Jurnal Film gue yang lainnya dan selamat datang lagi di channel Ira Sana. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film terbaru dari sutradara Parasite, Bong Joon-ho, berjudul Mickey 17. Oke, jadi menurut gue ini adalah sebuah film yang salah satu film yang sebenarnya pada saat ini harus kalian tonton, dan menurut gue sayang banget untuk nonton film ini di bulan Ramadan, khususnya buat kalian yang menjalani ibadah Ramadan gitu, karena menurut gue kalian perlu energi untuk nonton film ini. Ya walaupun sebenarnya film ini sebenarnya adalah film yang genre-nya itu komedi, walaupun gue lihat lebih ke arah dark komedi ya. Jadi buat yang belum tahu, sebenarnya film ini premisnya tuh adalah tentang seorang karakter bernama Mickey yang karena masalah perhutangan berusaha untuk kabur ke ekspedisi luar angkasa, di mana ini mengambil latar waktu kalau nggak salah sekitar tahun 2040-an kalau nggak salah, di mana ini udah dunia distopia dan banyak pihak yang berbondong-bondong untuk membuat ekspedisi luar angkasa. Dan ada satu politisi ini yang dinamakan Marshall yang diperankan sama Mark Ruffalo, di mana dia ini bikin ekspedisi dan membuka sebuah pekerjaan yang disebut dengan expendable. Dan si Mickey tadi tanpa pikir panjang dan tanpa melakukan literasi lebih lanjut sebagaimana warga Indonesia, memutuskan untuk gue langsung sign up itu. Yang mana turns out Expendable Project ini adalah sebuah tugas di mana dia ini adalah sosok yang harus bertugas untuk mati. Ya, mati. Dan ketika dia mati, dia akan terus-menerus dicetak ulang. Ya, begitulah intinya gitu. Nah, sebenarnya first impression gue bisa bilang sebenarnya film ini agak slow burn dengan durasi 2 jam lebih. Kenapa tadi gue bilang kalau misalnya lagi puasa nonton ini itu agak nguras energi, karena memang film ini slow burn, durasinya lama, dan menghadirkan dark humor dengan kritik sosial yang dalam. Menurut gue ya itu perlu energi lebih lagi gitu untuk dicerna. Tapi gue suka sih gimana mereka ngasih banyak banget kritik sosial yang gue lihat tuh dia punya simbolis-simbolis yang artistik melalui naskah dan juga skenario-skenario yang nampaknya tuh artificial banget, tapi somehow bisa memuat berbagai kritik sosial itu gitu. Itu pun disajikan dengan dark humor yang di beberapa titik bikin kita merasa gak nyaman, dan gue cukup suka sama ketidaknyamanan tersebut gitu. Menghasilkan komedi gelap yang setelah nonton bikin gue ternganga untuk beberapa saat. Banyak banget di sini aspek-aspek kritik sosial yang pengen diangkat. Yang paling gue lihat itu seperti masalah kesenjangan sosial, masalah kemanusiaan, dan ya banyak lah pokoknya. Jadi premis si Mickey itu sendiri tuh udah jadi penggambaran dari bekerja sampai mati dan tidak ada yang menghargai. Dan gue lupa ya detailnya gimana, tapi banyaklah adegan-adegan kecil, momen-momen kecil yang ngegambarin insting-insting dan naluriah umum manusia. Dan yang paling disturbing menurut gue ini, yang bisa juga gue katakan sebagai salah satu adegan favorit gue, yaitu adalah adegan ketika si Marshall pertama kali ngumumin gitu ya rencana dia untuk ngebatasin hubungan seksual, tapi itu dibarengi dengan cut-to-cut adegannya si Mickey yang lagi melakukan hal tersebut dengan Nasya. Nah, sekarang aja gue nyeritainnya agak merasa nggak nyaman ya. Dan kalau gue lihat di sini, film ini memang berusaha untuk membuat karakter-karakter yang ada di sini itu terkesan strong dan kuat gitu. Jadi ketika lu pengen bikin karakter antagonis untuk menggambarkan kritik-kritik sosial itu, film ini berusaha ya bikin gimana caranya biar karakter itu kelihatan seperti itu secara all out. Contoh ya kayak si karakter Marshall ini gitu, karakter penjabat yang kita bisa tahu dia itu karakter yang bodoh, menyebalkan, dan banyak omong gitu. Contohnya kayak karakterisasi dia yang narsis, yang juga merupakan jadi bagian dari salah satu komedi yang ada di film ini. Di beberapa titik kerasa agak disturbing, di beberapa titik kerasa agak ngeselin, tapi rasanya kayak kita ya udahlah ya, dia memang orang bodoh dan ya memang harus dipukul itu kepala gitu. Dan yang paling pengen gue apresiasi di sini adalah gimana acting para karakter di sini. Tentu kayak yang gue udah bilang tadi, si karakter Mark Ruffalo menurut gue patut gue apresiasi lah actingnya dia di film ini, karena dia berhasil mendeliver karakter Marshall yang benar-benar apa ya, dia ngeselin, tapi dia jadi komedi source di film ini sebenarnya. Walaupun
gue bisa lihat dia tuh purely antagonis di sini, bener-bener asshole banget gitu. Tapi yang lebih lagi itu adalah tentu saja si Robert Pattinson yang main di film ini. Selama ini gue ngelihat karakter Robert Pattinson itu di film-film tuh adalah karakter yang dingin, cool. Tapi di sini gue kaget, bahkan ketika pertama kali dia melakukan monolog di awal film, gue bener-bener kaget. Dia bisa ya bersuara kayak gitu, suara karakter orang yang kesannya tuh ceroboh, lugu, dan gak punya nyali. Dari sini dia meranin dua karakter ya, dari dia sendiri yaitu Mickey 17 sama Mickey 18, yang mana keduanya ini punya karakter yang agak bertolak belakang, tapi somehow ya bisa deliver aja gitu. Dan gue suka banget sih sama actingnya dia. Apalagi acting dia ketika dia kesakitan, ketika menjadi bahan-bahan eksperimental, dan yang paling powerful adalah ketika dia lagi dijadiin bahan eksperimen makanan kemas yang diajak makan malam, abis itu keracunan parah. Itu saking powerfulnya gue sampai kalian bisa ngerasain lah rasa ketidaketisan yang ada di adegan itu gitu. Dan menurut gue komedi-komedi di film ini bisa dideliver dengan naskah yang gue lihat mereka itu berusaha membenturkan dua emosi yang berlawanan. Dia pengen masukin adegan komedi, tapi bahan komedinya itu adalah bahan yang ya bener-bener gelap gitu, yang bikin di berbagai momen gue ngerasa kayak apakah ini patut ditertawakan atau patut dikasihani. Banyak banget dilema yang muncul itu ketika gue nonton film ini. Salah satunya adalah ketika balik lagi ke adegan yang tadi, adegan yang si Mickey ya, ketika Mickey dijadiin percobaan makanan kemas di acara makan malam. Film ini berhasil bikin momen itu kerasa hektik, panik, ada yang bener-bener shock ngelihat ada manusia digituin, tapi di sisi lain dua karakter antagonis kita ini, Marshall dan istrinya, malah lebih mentingin karpetnya yang bolong gitu. Ya tapi intinya overall mungkin kalau kalian nonton review ini bakal bingung sendiri sebenarnya poinnya gue di film ini apa gitu, karena memang pada akhirnya gue bisa ngejimpulin bahwa film ini sebenarnya adalah film yang harus ditonton sendiri untuk bisa ngerti apa yang terjadi di sini. Tapi yang bisa gue pastikan ada banyak banget simbolisasi dan tata artistik yang ada di dalam film ini gitu untuk menyampaikan kritik sosial yang padat, banyak, agak overwhelm memang, cuma disampaikan dengan dark comedy yang buat kalian yang suka ya kalian bakal menikmati itu. Tapi buat kalian yang punya moral, mungkin banyak banget moral dilema di film ini. Gimana menurut kalian soal film Mickey 17 yang udah nonton? Kalau yang belum silahkan nonton. Harusnya video ini nggak ada spoilernya ya. Gue nggak tahu nih, sejauh ini gue ngomong banyak ini spoilernya gitu. Dan seperti aja gitu dari gue, dan seperti biasa di channel gue, Sebakar Aja.